Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjut ke pembelajaran kita yang sebelumnya ya. Oke, jadi di sini kita langsung buka Microsoft Word-nya. Kemudian setelah itu kita buka file yang pernah kita buat dulu, itu di recent-nya. Karena ini pernah kita buka, jadi dia ada di sini, di recent yang di sini ya. Nah, tinggal kita klik, maka akan kebuka secara otomatis dari file yang pernah kita buat sebelumnya. Oke, so di sini kita akan belajar lagi mengenai fungsi dari menu home di submenu lainnya. Jadi di sini ada namanya alignment. Jadi alignment itu adalah fungsinya untuk mengatur posisi dari tulisan yang pernah kita ketik. Jadi maksudnya kalau alignment-nya di left itu artinya dia akan rata ke kiri. Kemudian ada center, yaitu akan rata ke kanan. Kemudian ada yang right, alignment text right, itu artinya akan rata ke samping kanan. Contohnya, misalnya saya mau ratakan tulisan ini ke samping kiri ya. Jadi tinggal kita klik, maka dia akan rata di kiri di sini, maksudnya di sini. Kemudian ada alignment center. Oke, kalau center maksudnya dia akan mengatur posisi tulisannya di tengah-tengah saja. Contohnya kita langsung klik, maka dia akan rata di kiri kanan. Nah, itu akan ke center maksud saya. Kemudian ada yang alignment-nya ke samping kanan, itu artinya dia akan ratakan posisi tulisannya di samping kanan yang ini ya teman-teman. Kemudian ada alignment yang fungsinya adalah rata kiri kanan ya. Jadi posisinya apabila tulisannya ini full kemudian sampai di sini, maka dia akan rata kiri kanan. Hal ini akan terlihat ketika kita menulis sebuah dokumen yang banyak, tapi karena di sini ada dua baris, maka posisi yang alignment rata kiri kanan ini tidak terlihat secara jelas gitu kira-kira. Kemudian ada fungsi lainnya yaitu bulge. Jadi bulge itu fungsinya adalah membuat tanda atau tanda di sebuah kata yang pernah kita buat. Sebagai contoh, misalnya di sini saya ketik contohnya mungkin dari yang pertama, kedua, kemudian ketiga ini kita kasih bullet dengan cara kita blok tulisan yang ini, kemudian kita klik tanda panah yang ke bawah, kemudian kita pilih mau bullet yang mana kita mau pakai. Contohnya yang titik seperti ini, maka dia akan berubah menjadi seperti ini. Kemudian kita ganti pakai yang ini, dia akan berubah menjadi seperti yang ini. Oke, so di sini mungkin kita pakai yang kotak atau yang ada warnanya, atau mungkin yang ini, atau yang ini, atau mungkin kita pakai yang ini aja dulu. Oke, jadi contohnya ini adalah bullet. Jadi secara otomatis nanti kalau kita enter maksud saya kalau kita enter ke bawah, maka dia akan secara otomatis baliknya akan terbuat secara sendirinya. Contohnya adalah ya seperti ini, maka dia akan terlihat secara otomatis. Contohnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau
secara singkatnya bullet itu adalah membuat tanda pada pilihan yang kita seperti ini. Jadi ini contoh dari bullet. Sama halnya dengan yang ini ya. Jadi yang ini fungsinya sama seperti bullet, tapi kita menggunakan kata menggunakan abjad atau menggunakan huruf atau menggunakan abjad, menggunakan angka Romawi, menggunakan huruf angka yang ada di kurungnya, kemudian huruf yang ada tanda kurungnya tapi huruf kecil, kemudian huruf yang ada tandanya tapi menggunakan titik, kemudian ada yang menggunakan huruf Romawi tapi menggunakan Romawi kecil. Jadi contohnya mungkin kita langsung buat di sini. Jadi sekarang kita buat menggunakan numbering ya, tanda menggunakan numbering. Jadi di sini kita langsung blok aja. Kemudian kita klik tanda panah, kemudian tinggal kita pilih mau kita pakai yang mana, apakah yang number dengan tanda titik atau number atau angka menggunakan kurung atau dengan Romawi menggunakan titik, Romawi huruf besar, Romawi besar menggunakan titik, kemudian huruf besar menggunakan titik, atau terserah teman-teman maunya yang mana. Tapi di sini mungkin kita pakai yang menggunakan angka ya. Jadi ya kita klik enter. Oke, sudah jadi teman-teman. Jadi kalau kita mau ke nomor 4, sekarang tinggal kita enter saja. Kemudian secara otomatis akan memberikan penomoran dengan sendirinya. Oke, baiklah teman-teman. Jadi contohnya seperti ini ya. Itu adalah numbering simbol, kemudian ada bullet. Jadi di sini ada juga multi level list. Jadi multi level list itu ya contohnya seperti ini. Jadi multi level list ini akan memberikan sebuah tanda, tapi dia akan menjadi sub tanda dari akan memberikan sub tanda dari tanda itu sendiri. Contohnya ya seperti ini, akan seperti ini maksudnya. Jadi ada yang kalau dari tanda 1, kemudian 1.1, 1.1.1 ya seperti ini. Jadi ini fungsinya pas kita membuat sebuah daftar isi, maka ini akan menjadi penolong bagi kita. Oke, baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan beralih ke line and paragraph spacing. Jadi line and paragraph spacing ini adalah memberikan jarak antara baris pertama dengan baris kedua. Contohnya adalah berikut ini mungkin, atau yang ini kita buat jaraknya menjadi kita akan membuat jaraknya untuk lebih dekat. Contohnya kita pilih yang ini, maka jarak yang ini akan berubah menjadi 1 cm. Kemudian kalau
pilih yang ini akan berubah menjadi 1,15, kemudian yang bawahnya ada 2,5 atau 3,0. Itulah fungsi dari yang saya sebutkan tadi, yaitu line and paragraph spacing ya. Oke teman-teman, mungkin teman-teman sudah mengerti fungsi dari masing-masing submenu dari home ini. Kemudian selanjutnya kita beralih ke bottom border. Jadi bottom border ini fungsinya untuk membuat sebuah garis atau membuat sebuah tabel pada sebuah tulisan. Tapi itu pada tulisan yang sudah kita seleksi sebelumnya. Jadi contohnya mungkin saya praktikkan di sini ya, yang menu berikut ini. Berikut ini kita kasih contoh kalau kita mau garis bawah pakai ini juga bisa, bottom border, or top border, or left border. Nah, maka dia akan terlihat seperti ini. Jadi ini adalah contoh dari border yang ini. Atau kita buat garis bawah ya tinggal kita klik yang bottom border. Nah, untuk merubah bordernya, jadi ketika kita ingin merubah besar border itu sendiri, kita langsung ke border and shading saja. Jadi di border and shading saja ini kita bisa merubahnya di sini, tinggal kita pilih dengan scroll ke bawah. Mungkin kita mau pakai yang ini, atau ini adalah jenis dari border yang kita mau pakai ya, bisa titik-titik atau garis putus-putus, atau yang lebih tebal pakai yang ini. Atau mungkin kalau kita mau merubah besar kecilnya sebuah border, tinggal kita ganti di sini atau pakai 1,5 pt misalnya. Maka border itu akan berubah menjadi 1,5 atau lebih kecil dari sebelumnya. Oke teman-teman, jadi kalau kita sudah memilih yang border yang kita butuhkan, sekarang kita tinggal membuang border yang kita tidak butuhkan. Contohnya di samping kiri kita tidak membutuhkan border, kemudian di samping kanan juga, kemudian di atas juga. Jadi tinggal kita klik di sini tadi, kemudian juga di sini. Jadi yang kita butuhkan kan cuma border di bawah. Yang ini kita biarkan, kemudian tinggal kita enter, maka dia akan bergaris bawah seperti ini. Oke, jadi border ini biasanya sangat berguna ketika kita membuat sebuah kop surat. Contohnya mungkin saya lihatkan saja di sini ya. Jadi anggaplah yang ini jadi tulisan yang ini kita anggap sebagai kop surat. Jadi kita akan tunjukkan di sini fungsi dari border itu sendiri. Jadi ini kita anggap sebagai kop surat, kemudian kita pindah ke tengah. Kemudian di kop surat ini kita akan beri garis bawah di sini supaya
terlihat seperti kop surat yang formal itulah. Nah, yang sering kita lihat di kop surat yang sering kita terima. Jadi caranya adalah tinggal kita taruh kursor di sini, kemudian kita klik border yang ini, kemudian kita klik border and shading, kemudian kita pilih jenis bording yang kita mau pakai, kemudian kita kalau mau mengganti style yang lebih besar, kita klik yang 2,1, maksud saya 2/4 pt, kemudian kita hilangkan yang kiri, yang atas, dan yang bawah, yang samping kanan maksud saya. Jadi cara menghilangkannya tinggal kita klik border yang kita mau buang, atau tinggal kita klik kalau kita mau menambahkan bordernya di atas juga. Jadi kemudian tinggal kita klik OK dan langsung jadi deh. Jadi kita akan merapatkan jarak antara baris 1, 2, dan 3. Jadi yang seperti yang pernah saya jelaskan, tinggal kita ganti di sini menjadi 1,0, atau kalau ini terlihat masih terlalu jarang atau terlalu berspasi, tinggal kita remove space after paragraph. Oke, sudah jadi deh. Oke teman-teman, mungkin cuma ini yang bisa saya jelaskan di pembelajaran kita ini. Kemudian selanjutnya kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jadi kalau ada yang belum jelas, silahkan tulis di kolom komentar kritik dan sarannya. Semoga channel ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.